Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikhihim wa lil hadirin. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan taufik, hidayah, juga ilmu serta pemahaman kepada kita. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah fid dini wad dunya wal akhirah, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pagi ini kita akan belajar tentang fikih. Kitab yang kita baca adalah Matan Safinatun Najah. Kali ini Matan Safinatun Najahnya ditulis, yang akan kita pelajari adalah ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena yang ditulis oleh Syekh Salim Ibnu Sumair sudah selesai. Itu selesai pada bab tentang zakat. Dan untuk bab tentang puasa ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Jadi mulai faslun fi thubuti Ramadan ini ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Wa bisanadi al-muttasili ila Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Qala faslun, pasal baru ya. Yajibu saumu Ramadana bi ahadi umurin khamsatin. Puasa Ramadan menjadi wajib disebabkan 1 dari 5. Yang pertama, ahaduha bikamali sya'bana salasina yauman. Yang pertama dengan menyempurnakan bulan Sya'ban, disempurnakan menjadi 30 hari. Bikamali sya'bana salasina yauman. Dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Wasaniha, puasa Ramadan menjadi wajib karena biru'yatil hilali, dikarenakan melihat hilal, tanda awal bulan, ya. Hilal tanda awal bulan. Fi haqqi man ra'ahu, bagi yang melihat dan menyaksikannya. Wa in kana fasikon, meskipun yang melihat itu adalah seorang yang fasik. Wa thalithuha, yang ketiga, bi thubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadatin. Yang ketiga, bulan Ramadan menjadi wajib dikarenakan disubuti telah terbuktinya hilal. Bisubutihi, telah terbuktinya hilal. Fi haqqiman, bagi orang lam yarahu yang tidak melihat hilal secara langsung, bi adli syahadatin, dengan dengan kesaksian seorang yang adil.
dengan kesaksian seorang yang adil. Yang ketiga, warabi'uha, dan yang keempat, biikhbari adli riwayatin, karena mendapatkan berita dari seorang yang adil. Mendapatkan berita dari seorang yang adil, yang menyampaikan riwayatnya, mausukin bihi, yang orang itu bisa dipercaya, mausukin bihi. Sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amla. Baik, ya, pemberitaan itu disikapi oleh hati dengan membenarkan ataupun tidak dengan membenarkan. Au ghairi mausukin bihi, ataupun pembawa berita itu tidak bisa dipercaya. Sebenarnya dia tidak bisa dipercaya, tapi in waqa'a fil qalbi sidquhu. In waqa'a fil qalbi sidquhu. Jika pemberitaan itu disikapi oleh hati kita dengan sikap membenarkan. Wa khamisuha, nomor 5, bidhanni dukhuli ramadhana, dengan persangkaan bahwa Ramadan telah masuk, bil ijtihadi, persangkaan itu didasarkan oleh ijtihad, fiman istabaha alaihi dzalika, bagi orang yang istabaha alaihi dzalika, menjadi tidak jelas baginya sudah Ramadan atau belum. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini tulisan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Beliau nisbatnya masih Al-Bantani, ya. Nisbat kepada Banten. Sekarang nama provinsi, ya. Sekarang nama provinsi di ujung barat Pulau Jawa. Pada zaman Imam Nawawi menulis ini, ya, Banten bukan provinsi. Banten adalah bekas kesultanan. Kenapa bekas? Karena pada zaman beliau Kesultanan Banten juga sudah tidak ada. Kesultanan Banten itu telah habis, ya, telah berakhir. Dan pada waktu itu Indonesia belum lahir. Jadi negara Indonesia belum ada pada zaman itu, ya. Pada zaman Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Dan Kesultanan Bantennya juga sudah berakhir. Tapi Banten sebagai kawasan di mana di situ pernah berdiri kesultanan itu masih dikenal. Nah, karenanya Syekh Nawawi menggunakan nisbat adalah Al-Bantani. Bukan Al-Indonesi, bukan, tapi Al-Bantani. Berarti nisbat ini adalah dalam rangka mengenang Kesultanan Islam di ujung barat Pulau Jawa yang pernah ada pada zaman itu, Lagi-lagi kalimatnya kenapa pernah? Karena memang pada zaman beliau menulis ini sudah tidak ada lagi Kesultanan Banten, ya. Kadang-kadang juga nisbat beliau ditambahi Al-Tanari, ya. Al-Tanari, nisbat kepada kampung. Kampungnya namanya Kampung Tanara. Sekarang masuknya kalau tidak salah di Kabupaten Serang, ya. Masuk di Kabupaten Serang. Kalau saya tidak salah, ya. Kabupaten Serang salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Banten sekarang. Nah, itulah Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Beliau walaupun orang Banten, ya, tetapi hidupnya di Mekah. Pada zaman beliau sudah ada percetakan Arab. Percetakan dengan huruf Arab itu sudah ada pada zaman beliau, ya. Jadi waktu beliau menulis kitab-kitabnya, belum menulis dengan tulisan tangan, lalu tulisan tangan beliau diserahkan kepada percetakan Arab yang ada pada waktu itu.
percetakan Arab yang ada pada waktu itu. Waktu itu percetakan Arab di zaman beliau itu adanya di Mesir. Adanya di Mesir ya. Nah, pada zaman beliau hidup di Mekah, Mekah pada waktu itu belum menjadi bagian dari Saudi Arabia. Di zaman beliau Mekah belum menjadi bagian dari Saudi Arabia. Masih di bawah kekuasaan namanya Syarif Hussein. Namanya Syarif Hussein. Ya. Mekah dan Madinah baru menjadi bagian dari Saudi Arabia itu tahun 1925 kalau tidak salah. 1925 dan beliau hidup sebelum tahun itu. Ya. Sebelum tahun itu. Itulah Syekh Nawawi Al-Bantani. Banyak menulis kitab-kitab berbahasa Arab dan kitab-kitabnya itu menjadi kitab bacaan di pondok pesantren di Indonesia, di Malaysia dan juga di Thailand Selatan. Itulah kitab-kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, beliau Syekh Nawawi Al-Bantani ini mensyarah Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumair ya. Yang Syekh Salim bin Sumair sendiri kitabnya itu berakhir pada tema tentang zakat. Nah, karena baru berakhir di zakat, maka Syekh Nawawi menambahkan tema tentang Ramadan. Nah, dan tema tentang Ramadannya selesai, ditulis oleh beliau pun wafat. Lalu tema tentang haji ditulis oleh ulama lain lagi. Itu setelah Ramadan nanti ada tema tentang haji. Tema tentang haji itu tidak ditulis oleh Syekh Salim bin Sumair, juga tidak ditulis oleh Syekh Nawawi, tapi ditulis oleh ulama yang lain lagi. Nah, kenapa Syekh Nawawi menambahkan tema tentang Ramadan dan ulama lain lagi menambahkan tema tentang haji? Dan di awal kita belajar Safinatun Najah itu ada pembahasan tentang la ilaha illallah, karena ini untuk melengkapi semacam ulasan atau syarah atau kajian terhadap hadis Bunyal Islamu ala khamsin. Terhadap hadis apa? Bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam dibangun di atas 5 rukun. Rukun pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sebagian dari maksud dan kandungan dua kalimat syahadat ini sudah ditulis oleh Syekh Salim bin Sumair di awal kita ngaji kitab ini. Ya. Kemudian wa iqamis shalah, menegakkan salat. Nah, itu ditulis oleh Syekh Salim bin Sumair seluruhnya ya, di kitab Safinatun Najah ini. Bahkan sampai kepada salat janaiz ya. Salat Jumat dan salat janaiz masuk ya. Kemudian wa ita'uz zakah, membayar zakat, itu juga fikih tentang zakatnya walaupun sangat singkat dan pendek juga ditulis oleh Syekh Salim bin Sumair ya, rahimahullah. Nah, tapi belum menulis Ramadan, maka dilengkapi oleh Syekh Nawawi untuk memenuhi ulasan tentang bagian dari hadis Bunyal Islam ala khamsin, yaitu wasaumi Ramadan dan berpuasa Ramadan. Nah, beliau belum sempat nulis tentang haji, ya, keburu wafat. Jadi ada spirit para ulama pada saat menulis kitab ini, spiritnya adalah untuk mengulas tentang hadis Bunyal Islamu ala khamsin. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 rukun. Itu sedikit cerita tentang kitab Safinatun Najah dan pelengkapnya ini. Nah, tema kita sekarang tentang puasa Ramadan. Nah, fikih tentang puasa Ramadan dimulai dari menjawab pertanyaan kapan Ramadan dimulai. Oke, jadi kalau rukun Islamnya adalah puasa Ramadan, ya oke gitu. Pertanyaannya adalah kapan Ramadan dimulai. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, ya, itu beliau menuliskan ada untuk menjawab kapan Ramadan dimulai, atau dalam bahasa lain,
dengan cara bagaimana kita memastikan atau menyimpulkan, kalaupun nggak pasti, kita menyimpulkan bahwa bulan Ramadan telah tiba, kata beliau, dengan satu dari lima cara. Ini cukup banyak nih, kalau di fikih-fikih lain itu cuma 2 biasanya. Tapi beliau menyebutkan 5. Nah, kenapa 5? Ini ya pengalaman beliau sebagai orang kampung Tanara, di mana orang Tanara dan orang Banten itu ya belum, secara umum mereka tidak menguasai ilmu falak atau ilmu hisab penanggalan, tidak menguasai itu. Karena tidak menguasai itu, juga tidak menguasai bagaimana cara melihat hilal, ya apalagi di daerah Tanara dan Banten ini sering terjadi mendung atau kabut, kan? Sehingga tidak mudah, namanya melihat hilal juga tidak mudah. Maka beliau menjelaskan bahwa Ramadan bisa disimpulkan telah dimulai atau telah masuk tanggalnya dengan 1 dari 5 cara. Yang pertama, beliau menempatkannya bukan ru'yatul hilal. Menempatkannya adalah bikamali sya'bana salasina yauman. Dengan menggenapkan atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Wallahu alam kenapa beliau menempatkan hal ini, ya. Beliau menempatkan hal ini sebagai nomor 1, ya, sebagai nomor 1. Ya karena melihat hilal itu kalau di padang pasir memang barang mudah. Sesuatu yang gampang melihat hilal. Tapi melihat hilal itu bukan sesuatu yang mudah untuk kampung namanya Tanara dan untuk negeri namanya negeri Banten. Ya. Tidak mudah karena di sini daerah hujan, sering mendung. Pada zaman itu ya, sering mendung, daerah hujan juga. Jadi tidak mudah untuk melihat hilal itu. Jadi yang paling mudah itu apa? Paling mudah ya berdasarkan bulan sebelumnya. Jadi bulan sebelumnya saja. Paling mudah itu dengan melihat dan memperhatikan bulan sebelumnya dengan cara menyempurnakannya menjadi 30 hari. Pertanyaan lagi, bulan sebelumnya didapat dari mana? Nah, didapat dari sumber-sumber yang 1 dari 5 juga. 1 dari 5 juga yang umumnya ya mungkin bukan dari melihat. Umumnya bukan dari melihat hilal. Ya. Kenapa menulisnya nomor 1 adalah bikamali sya'bana salasina yaman, wallahu alam, adalah karena melihat hilal sesuatu yang sulit di daerah Tanara dan Banten ini. Juga ilmu hisab atau ilmu falak itu belum menjadi ilmu yang terpublikasi secara meluas, ataupun produk dari ilmu hisab yang berupa kalender juga belum menjadi sesuatu yang tersebar secara luas di masyarakat. Maka ya, beliau menempatkan kamali sya'bana salasina yauman itu sebagai yang pertama. Wallahu alam itu pertimbangannya, ya. Yang kedua, biru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Jika seseorang bisa melihat hilal secara langsung, meskipun dia sendiri adalah orang yang fasik, bukan orang yang adil, maka bagi yang melihat itu, bulan Ramadan telah dimulai. Ini orang fasik melihat langsung, maka dia terkena kewajiban atas apa yang dilihatnya itu. Yaitu kewajiban untuk menetapkan awal bulan Ramadan. Tapi untuk dirinya saja, bukan untuk yang lain. Tidak untuk diceritakan kepada yang lain, bukan untuk diriwayatkan kepada yang lain. Karena kalau riwayat, nanti kena hukum lain. Yaitu bahwa dia harus orang yang adil. Kalau memberi kesaksian atau riwayat. Tapi sekarang, karena untuk dirinya, kefasikannya tidak menghalangi dia untuk menetapkan bahwa awal Ramadan telah dimulai bagi dirinya. Karena dia melihat hilal secara langsung. Jadi walaupun melihat hilal di kampung Tanara dan juga di negeri, namanya negeri Banten, itu sesuatu yang tidak mudah, tetapi jika bisa melihat,
Saya ulangi lagi, bisa melihat meskipun dia fasik, maka telah tetap baginya awal bulan Ramadan. Oke, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga ya adalah bisubutihi fi haqqi man lam yarahu, subutnya itu bi'adli syahadatin. Ini kalimat beliau malah bi'adli syahadatin, bukan bisyahadati adlin. Ya. Bukan bisyahadati adlin, kalimat beliau. Ya. Jadi bagi yang tidak melihat hilal, kalau dia bertemu dengan orang yang adil, berarti bukan orang fasik, ya. Bertemu orang adil, dan orang adil itu memberi kesaksian bahwa dirinya telah melihat hilal, maka kesaksian orang yang adil bahwa dia telah melihat hilal itu menjadi dalil atau menjadi argumen, menjadi alasan bagi dia untuk menetapkan hilal itu, Bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadatin. Bahasanya agak unik nih, bukan bi syahadati adlin, ya, tapi bi adli syahadatin. Ya. Jadi saya nggak ngelihat. Hitungan saya bulan Sya'ban baru 29. Saya juga tidak melihat hilal. Tetapi ada orang yang dalam pandangan saya, dia itu orang adil. Lalu orang yang adil itu memberi kesaksian. Dan dia bersaksi bahwa dia telah melihat hilal. Nah, maka kesaksian dia itu menjadi argumen atau alasan bagi dia untuk menetapkan bahwa hilal Ramadan telah dilihat dan berarti Ramadan telah masuk. Warabiuha nomor 4. Nomor 4 ini bi ikhbari adlin riwayatin, harokatnya agak membingungkan dikit nih ya. Bi ikhbari adli riwayatin mausukin bihi. Kalau bahasa yang enak tuh kalimatnya bukan begini. Kalimatnya adalah bi ikhbari adlin, ya, atau bi ikhbari adli rawin gitu ya. Rawin mausukin bihi. Ya. Jadi sekarang yang nomor 4 ini umpamanya saya, bagi saya bulan Sya'bannya itu baru 29. Saya juga tidak ketemu dengan seorang yang adil, yang orang adil itu menyaksikan hilal, nggak ketemu juga. Yang bisa saya temui hanyalah seorang yang bercerita bahwa dia orang yang bercerita itu bertemu dengan orang adil yang melihat hilal, atau orang yang bercerita itu dia mempunyai kemampuan ilmu falak atau ilmu hisab, yang dengan ilmunya itu orang tersebut menetapkan bahwa walaupun Sya'ban baru 29, tetapi bulan itu memang jumlahnya cuma 29. Jadi nomor 4 ini pelakunya itu yang terlibat itu ada 3 paling tidak. Pertama adalah sumber pengetahuannya adalah dari orang adil yang melihat hilal secara langsung, atau orang yang mempunyai ilmu atau menguasai ilmu falak atau ilmu hisab, yang dengan ilmunya itu dia bisa menetapkan kapan awal bulan. Nah, itu tokoh satunya. Nah, tokoh satu ini kemudian cerita bahwa dia melihat hilal atau cerita bahwa dia itu mempunyai ilmu hisab itu diriwayatkan oleh seseorang. Jadi ada sumber informasi, sumbernya bisa orang adil melihat hilal atau orang yang mumpuni dalam ilmu falak atau ilmu hisab, sumber informasinya. Lalu informasi dari sumber itu diceritakan oleh perawi. Nah, perawi ini dinilai adil oleh penerima riwayat. Jadi paling tidak 3 pihak ini ya. Kalau diulangi lagi, umpamanya sumber beritanya adalah A. A ini ada 1 dari 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia orang adil yang melihat hilal dan berani bersaksi bahwa dia melihat hilal. A ini bisa juga bukan melihat hilal, tetapi ahli falak atau ahli hisab yang mengetahui bahwa kapan bulan berakhir, kapan bulan mulai.
Nah, berdasarkan ini, kapasitas itu lalu ada B. B meriwayatkan dari A. B meriwayatkan dari A. Tentang kesaksiannya melihat hilal atau tentang ilmunya. Gitu ya. Nah, riwayat B ini sampai kepada C. Riwayat B sampai kepada C. Nah, dalam pandangan C, B ini adalah perawi adil yang bisa dipercaya. Nomor 4 itu lebih banyak berbicara tentang si B ini. Jadi bahasanya adalah, kalau dalam pandangan C, B ini adalah perawi adil yang bisa dipercaya, maka baik hatinya membenarkan riwayatnya B, baik hati si C membenarkan riwayat B, ataupun tidak membenarkan riwayat B, ya, untuk khusus berita awal Ramadan ini, jika memang status B dalam pandangan C adalah seorang perawi yang adil yang bisa dipercaya, maka C terkena kewajiban mempercayai B, termasuk dalam berita tentang penetapan awal bulan Ramadan. Itu jika B adalah perawi adil yang bisa dipercaya. Atau jika B adalah perawi adil tetapi tidak bisa dipercaya, gitu ya, maka C berkewajiban mengikuti riwayat B jika, nah, di masyarakat kita ini yang sering terjadi itu penetapan awal Ramadan itu nomor 4 ini. Kemudian mati atau tidak mati itu kan masalah takdir, mati itu kan. Mati itu masalah takdir. Apakah kamu bermaksud lari dari takdir, wahai Umar?